Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita tentang prinsip ya, prinsip filsafat sains ya. Kemudian pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan happy bersama seluruh keluarga ya. Kita tinjau ya, ini salah satu analisis wacana bagaimana pandangan Sir Isaac Newton kemudian Albert Einstein ya. Ini masih terkait dengan prinsip yang sangat penting yang kita sebut prinsip kausalitas ya. Bagaimana kita ketahui prinsip kausalitas ini merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar ya. Mungkin merupakan prinsip kedua setelah prinsip kontradiksi. Bagaimana sudah kita singgung juga, bagaimana prinsip kausalitas ini demikian penting, demikian esensial untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, sains dan teknologi. Namun di sisi lain cukup membuat para filsuf yang agak anti Tuhan atau anti hal yang metafisik itu gerah, karena para filsuf cukup bersandar hanya dengan prinsip kontradiksi. Selain mereka bisa menyingkap seluruh rahasia, mereka bisa menyingkap sedikit demi sedikit, ya, titik demi titik, percik demi percik rahasia semesta ya, universe secrets and mystery. Selain menghasilkan hukum-hukum fisika, biologi, hukum-hukum alam, mereka juga bisa menyingkap apa yang ada di balik semesta ini, yang disebut metafisika. Metafisika, sesuatu yang di luar fisika ya, di luar batas fisika. Dalam bahasa Arab itu namanya ma ba'da tabi'ah, apa yang sesudah natural science. Dan mau nggak mau fitrah manusia memang tidak memisah-misahkan kebenaran itu. Kita berhenti di kebenaran hukum alam saja, hukum fisika saja, tapi memang fitrah manusia itu mencari apa yang ada di balik alam fisik ini, alam-alamnya. Ya. Sehingga Aristoteles mengatakan bahwa ilmu tentang sebab itu lebih utama ketimbang ilmu tentang akibat. Misalnya kalau Anda tahu hukum-hukum gaya Newton, itu lebih utama ketimbang Anda mengetahui gerakan sebuah mobil. Hukum Newton yang ada di balik gerakan sebuah mobil itu lebih utama. Lebih bisa menjelaskan tentang gerakan mobil itu. Bahkan bisa menjelaskan lebih dari gerakan mobil itu, dia bisa menjelaskan gerakan yang lain. Bahkan hukum Newton yang sampai dengan keempat bisa juga menjelaskan gerakan solar system, kemudian gerakan matahari mengelilingi galaksi, dan seterusnya. Sebagaimana dia juga bisa menjelaskan gerakan yang kita lihat sehari-hari di muka bumi. Jadi ilmu tentang sebab-sebab menurut Aristoteles lebih utama dibanding ilmu tentang akibat.
Karena itu para pemikir, ya, para filsuf, para saintis itu memiliki kecenderungan untuk menggali lebih lanjut, melihat apa yang dibalik beyond physics, ya, metafisik. Tentu sesuai dengan namanya beyond physics, tidak bisa lagi nanti diobservasi dengan alat-alat ukur yang terbatas di alam fisik, yang terbatas di seluruh di ruang dan waktu. Selama masih bisa diukur, ya, diverifikasi, falsifikasi dengan hal-hal yang empirikal, namanya bukan metafisika. Nah, sampai taraf tertentu, sebab-sebab itu ternyata sesuatu punya sebab, sesuatu punya sebab, dan seterusnya. Para filsuf membuktikannya bahwa itu akan kembali ke sebab pertama, causa prima. Jadi menerima the primacy of causality principle, atau menerima posisi intelektual kebenaran dari prinsip kausalitas itu, ini harus identik dengan percaya dengan keberadaan alam-alam yang tidak sekedar kasat mata, alam metafisik. Nah, dalam kuliah ini saya ingin menunjukkan, ya, bahwa ini misalnya apa yang disebutkan oleh Isaac Newton dalam bukunya, nanti akan saya kutipkan, tapi pengamatan sekilas, ya, tentang keteraturan alam. Karena ini selain Sir Isaac Newton, saya peroleh juga dari Albert Einstein hal yang sama. Jadi kalau kita lihat semesta ini misalnya bunga, ya, bunga kesukaan saya ini anggrek, demikian detail, ya, harmoninya demikian detail, demikian elegan, demikian teratur, ya. Kelihatannya seperti nggak ada pola, tapi polanya demikian dahsyat. Kalau kita melihat mata kita kemana-mana, ya, everywhere in the world ini adalah sebuah pameran lukisan agung yang tidak terperi. Mulai dari ada melihat bunga, gunung, hutan, awan, langit, solar system, ya, tata surya, galaksi, bima sakti, hingga ada turun big down, ya, turun sampai ke level atomik. Tidak kita lihat kecuali harmoni dan keteraturan yang demikian dasar. Terkhusus masalah solar system ini menakjubkan banyak pemikir. Nicolaus Copernicus dan para ahli mengumpulkan data-datanya, mengumpulkan tabel-tabelnya. Dahulu belum ada zaman komputer, ya. Kita bisa membayangkan ketekunan para fisikawan dan astronom, ya. Dahulu itu belum ada pemisahan yang jelas. Seorang itu matematikawan, fisikawan, ahli biologi. Zaman Yunani, zaman kemudian zaman setelah Yunani juga, zaman pemikiran Islam dan Arabia berkembang, terus sampai ke Renaissance itu para pemikir biasanya sekaligus filsuf, sekaligus mereka itu
melakukan riset dalam berbagai hal ya, tidak di kotak-kotak. Belum zaman super spesialis seperti saat ini. Ya, jadi kalau orang sekarang fisikawan cenderung nggak mau menyentuh bidang lain kayak biologi, kimia, apalagi kedokteran. Tapi kalau kita lihat Ibnu Sina itu masih menulis buku metafisik, fisika Ibnu Sina saya punya juga, sama kanon fiktif itu buku kedokteran yang dipakai sampai 800 tahun di universitas-universitas di Eropa. Ya. Nah, Sir Isaac Newton pun ternyata mirip ya, dia mengkaji data-data dari Nicholas Copernicus dan lain-lain ini ya, menuruni transisi intelektual ini. Ya. Tapi Sir Isaac Newton itu memiliki karya di banyak bidang, termasuk di bidang studi-studi keagamaan. Saya memperoleh beberapa karya beliau di Amazon.com yang beli saya. Cuma yang dirilis di statistik saya belum dapat. Selain ahli, dan bahkan zaman itu belum disebut ahli fisika itu bukan ya. Tulisan dari Sir Isaac Newton yang membahas mengenai solar system dan lain-lain ini adalah tulisan tentang filsafat matematika, prinsipia matematika. Filsafat matematik yang ada di balik alam. Ya. Karena waktu itu orang belum yakin banget bahwa sebagian dari semesta itu matematis. Sebagian dari semesta itu bisa dijelaskan dengan matematik jauh lebih jelas ketimbang menggunakan alat lain. Walaupun kita jangan sampai terjebak juga ke orang yang mematematikakan segala hal. Nanti mau melamar ya, untuk ruginya apa, cost benefitnya kalau saya ngelamar, repot ya, cinta dimatematika waduh, ada yang mau nanti sama kita ya. Ekonomi dimatematika sepenuhnya juga kurang bagus. Oke. Tentang solar system ini demikian dasar ya, semesta itu sangat tertata, bahkan alam itu sendiri adalah tatanan. Ya. Kalau kita amatin, kita sadar nggak sadar bergerak mungkin dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya. Kita di ekuator itu kira-kira kecepatan rotasi kita 1,364 kali kecepatan suara tanpa kita rasakan gerakan kita ya. Bumi kita ini berevolusi terhadap matahari 100 kali kecepatan suara. Nah, kita tidak merasakan goncangan setiap detik ya. Makanya kita kadang-kadang diingatkan oleh yang di atas dikasih gempa bumi sedikit. Padahal kalau gempa buminya sebesar 10 kali kecepatan suara, kita semua langsung sirna. Nah, jadi kita berputar terus nih, sadar nggak sadar, setiap tahun menempuh jarak 2P kali 150 juta kilometer. Itu terhadap matahari. Matahari sendiri bergerak mengitari pusat galaksi Milky Way 700 kali kecepatan suara. Jadi kita bisa bayangkan kita melayang-layang di tengah semesta. Nah, di sini ada sesuatu yang namanya intuisi, imajinasi, dan feeling. Sesuatu yang sangat ditekankan sekali oleh Albert Einstein. Dia sangat menganjurkan para saintis itu mengasah intuisi ya, mengasah creative imagination untuk melihat
apa yang ada di balik yang kita lihat secara fisik. Ya, kita bayangkan misalnya apa yang terjadi kalau salah satu gerakan rotasi bumi, revolusi bumi mengitari matahari, terus matahari itu mengitari Bima Sakti itu berhenti sesaat. Tentu tidak bisa kita bayangkan. Jadi renungan-renungan menunjukkan bahwa memang eksistensi atau semesta wujud itu bukan hanya teratur atau bukan hanya sangat teratur. Kadang-kadang kita menyebutnya maha teratur atau hakikatnya dia adalah keteraturan itu sendiri. Nah, Sir Isaac Newton ini tokoh besar ya, berjasa besar. Beliau tidak menikah sampai akhir hayat kayak Nikola Tesla. Mereka orang-orang yang menikah dengan sains, orang-orang yang menikah dengan engineering. Bedanya kalau Sir Isaac Newton ini profesor, diakui kepiawaiannya pada usia sekitar 25 tahun. Kalau Nikola Tesla nggak lulus S1, tapi memiliki 300 paten. Nah, saya mengutip langsung dari bukunya Isaac Newton, The Principia, yang sering kita kenali sebagai salah satu magnum opus terbesar di dunia fisika. Itu saya beli yang bukan bahasa Latin, tapi bahasa Inggris ya. Diterbitin ulang tahun 95. Punya tebal ini sudah menuju halaman-halaman akhir. Halaman 440 sampai 441. Ya, jangan kaget kalau Sir Isaac Newton membahas filsafat di sini. Ini mungkin bagian penting dari filsafat sains atau filsafat ilmu. Karena memang saya kutip langsung dari Soko Guru, karya besar sains modern ini ya. Sains yang menggabungkan tidak hanya observasi, data-data hasil observasi empiris ya, tapi menembus semesta dengan mendapatkan pola yang universalitasnya sangat luas. Ya. Yang bisa menjelaskan sebagian besar gerakan fisik di seluruh muka bumi ini, maupun di tata surya, galaksi, dan sampai sekarang orang merancang pergerakan roket, merancang pesawat, ya, bagaimana sebuah roket pergi ke bulan, bagaimana pesawat matahari, semua pakai catatan kaki dari hukum Newton ya, yang tentu dilengkapi dengan kalkulus dan alat-alat analisis. Ya. Ini nanti kalau belajar mekanika benda langit, hukum Newton ini akan berubah jadi persamaan Lagrange namanya, Lagrange equation. Itu termasuk salah satu mata kuliah yang cukup sulit ya. Nah, Sir Isaac Newton berkata apa tentang keindahan dan keteraturan tata surya ini? Ini di halaman 440 sampai 441. Ya. Saya terjemahkan langsung ya. Sistem matahari, planet-planet dan komet-komet yang amat indah, amat dan paling indah. Jadi beliau membahas solar system ya. Dan beliau menyifati solar system itu dengan amat dan paling indah.
Nah, ini menarik ya. Jadi seorang saintis itu tidak boleh kehilangan mata keindahan. Dalam keindahan itu ada kebenarannya juga. Sesuatu yang indah itu memiliki derajat keteraturan yang sangat tinggi. Keindahan itu salah satu bentuk harmoni yang tingkatnya sangat tinggi. Nah, menurut Isaac Newton, hanya bisa terwujud dari rencana dan kendali suatu wujud yang cerdas dan berkuasa. Nah, jadi dia melihat metafisika yang ada di balik fisika di luar hanya alam nature itu ya, di luar alam dia sudah membahas meta alam. Tapi menurut beliau mau nggak mau ini hanya bisa terwujud dari rencana dan kendali satu wujud yang beliau menyifati cerdas. Kalau bahasa agama langit biasanya mengatakan maha tahu gitu ya, maha mengetahui, maha memiliki ilmu itu dan berkuasa, powerful. Ya. Bahasa agama langit mengatakan maha kuasa. Nah, seluruh bintang-bintang tetap, jadi para astronom dulu itu percaya ada fixed stars ya, bintang-bintang yang relatif kalau dilihat dari bumi itu nggak berubah selama masa pengamatan ya. Itu harus tunduk pada kendali dari yang satu. Bahasa Inggrisnya kira-kira the one. Kalau bahasa langit biasanya menyebutnya yang Maha Esa ya, atau bahasa Pancasila. Tapi bahasa Newtonnya yang satu. Biasanya filsuf memang menyebutnya the one ya, yang satu. Selanjutnya beliau mengatakan wujud ini mengatur segala hal. Ya. Ini bahasanya betul-betul metafisika ya, di luar alam ini. Tapi dengan melihat yang di semesta ini, khususnya pengamatan beliau tentang kedahsyatan keindahan solar system, kita melihat ini kembali pada satu wujud dan wujud ini mengatur segala hal. Ya. Terus beliau mengatakan tidak seperti jiwa dari dunia. Maksudnya wujud itu menurut Newton punya sifat tidak kayak manusia punya jiwa, terus semesta itu kayak punya ruh, tapi seperti raja atas semua. Ya, jadi tidak terlalu panteistik Tuhan yang Newton itu ya. Tapi raja yang berkuasa atas semua. Nah, ini kata-kata Newton ya, Tuhan yang Maha Kuasa adalah wujud yang kekal, tak terbatas dan sempurna secara mutlak. Nah, jadi prinsipia Newton itu selain ada 4 hukum Newton yang sangat terkenal, di dalamnya bahasan yang luar biasa, tapi memang betul-betul sebuah karya filosofis yang lengkap. Ya, jadi dia masuk ke ranah sains, tapi karena memang dia ini sebetulnya pada zamannya ini adalah filsafat matematis dari semesta. Selain Newton itu membahas bahwa semesta, gerakan-gerakan galaksi, gerakan-gerakan solar system, gerakan yang ada di bumi ini mengikuti prinsip-prinsip matematis yang kita sebut dengan hukum Newton 1 sampai 4. Tapi
Newton tidak menolak, bahkan menegaskan aspek metafisika dari temuan-temuannya ini. Jadi ini beliau menyatakan pemikirannya seperti ini. Dia adalah kekal, tidak terbatas, maha kuasa dan maha tahu.